kasiratin kasiratin wa yauma Hunain. Dia tiknya nggak panjang. Oh iya, Hunain. Fi mawatina. Fi mawatina. Laqad nasarakumullahu fi mawatina kasiratin wa yauma Hunain. Is'a jabatkum kasratukum falam turni ankum falah tughni ankum say'an wasaqat wadaqat alaikumul ardu bima rahubat summa walaikum mudbirin. Oke, sekarang dengarkan dulu saya baca ya, supaya sekalian benerin bacaannya, Bu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad, ya, dalnya qalqalah ya. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni. Gitu ya. Dari kapan ada mim mati, maka dia harus dibaca tegas. Ya, dengan huruf manapun. Ya, kecuali kalau dia ketemu mim dan ba, dua saja. Kalau ini kan a'jabatkum ka dengan kaf, ketemu kaf. Jadi jelas. Ya, jelas. Jadi idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Tidak boleh dibaca ankum syai'an wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Mim ketemu mim. Ya, dia ditahan mim mati kalau ketemu mim atau ba. Ya, selain itu dibacanya jelas. Ya, ulang bacanya. Bu. Laqad nasarakumullahu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina kasiratin wa yauma Hunain. Maknya enggak panjang. Wa yauma Hunain. Wa yauma Hunain. Iz'a jabatkum kasratukum lam. Enggak. Iz'a jabatkum kasratukum. Bukan iz'a jabatkum enggak ditahan sama sekali, langsung. Iz'a jabatkum kasratukum. Ya. Iz'ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'ah. Jadi mulai dari falam. Jadi falam tughni ankum syai'an. Falam tughni. Enggak ditahan, bukan falam. Enggak, falam. Oh iya, falam tughni ya. Falam turni ankum say'an wadaqat alaikumul ard. Ulang lagi dari ini wado ya. Wadaqat alaikumul ardu bima. Wadaqat alaikumul ardu
bima Bukan ardu, dunya nggak panjang. Wa ardu langsung. dhaqat alaikumul ardu bima Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat summa walaitum summa wallaitum mudbirin. Laqad sungguh nasarakumullah sungguh benar-benar. Laknya sungguh, kodenya sungguh. Ada 2. Jadi penegasan ya? Ya, 2 penegasan, Ibu. Ya. Sungguh-sungguh menolong nasarakum, Allah menolong kalian. Di mawatina, medan peperangan, kasirotun yang banyak, wa yaumah, dan pada hari yaumah, Hunain is ketika ajabatkum kalian menakjubkan kalian, kasrotukum banyaknya kalian, falam maka lam tidak turni pakai rin. Ya, turni bermanfaat kepada kalian syai'an sedikit pun, wadaqat dan terasa sempit, alaikumul atas kalian, ardu bumi, bima dengan apa yang rahubat luas, summa kemudian walaitum kalian berpaling kalian mudbirin orang-orang yang lari ke belakang. Sungguh Allah telah menolong kamu di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Baik. Satu-satu aja ya, supaya tuntas. Jadi laqad ini 2 ya, Bu, sungguh benar-benar. Laknya sungguh, kodenya benar-benar. Ya, jadi laqad sungguh benar-benar. Laknya taukid gitu. Kodenya juga taukid 2 tuh. Oke, nasara telah menolong. Ya. Bisa juga nasara itu artinya memenangkan. Ya. Nasara telah menolong kalian. Siapa yang telah menolong kalian? Allahu. Nah, ini subjeknya nih. Ya, tanda bahwa ini adalah subjek. Jadi, siapa yang telah menolong kalian? Allah. Jadi sungguh benar-benar Allah telah menolong kalian atau memenangkan kalian fi mawatina. Ini mawatin ini jamaknya mautin. Ya. Dari kata waton. Ya, hubbul waton minal iman. Mencintai negeri itu termasuk iman. Fi mawatina jamaknya mautin ya, mautin. Di tempat-tempat katsiratin yang banyak. Tapi maksud mawatin ini adalah di tempat-tempat perang ya. Fi mawatina katsiratin, di tempat-tempat perang yang banyak. Ada berapa jumlah peperangan yang
dilakukan semenjak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan kurang dari 80. Ya. Ada yang mengatakan kurang dari 80. Wa yauma Hunainin, dan pada hari Hunain, pada saat perang Hunain. Ya, saat perang Hunain, umat Islam jumlahnya banyak. 12.000. Idz a'jabatkum, ketika, ya ini idz artinya ketika ya. A'jabatkum alif awalan, ta akhiran, kum akhiran. Ya, ta ini merujuk ke kasratukum. Ya. Ketika menakjubkan kalian atau membikin kalian takjub, a'jabatkum, ketika menakjubkan kalian, kasratukum, banyaknya kalian. Ketika banyaknya kalian, banyaknya jumlah kalian, membikin kalian takjub. Falam tughni, maka tidaklah berguna jumlah yang banyak ini. Ya, tak ini merujuk kemari. Ya. Maka tidaklah berguna, maka tidaklah turni, memberikan kekayaan, mencukupkan, berguna, ya, jumlah yang banyak itu angkum, untuk kalian. Ya. Bisa artinya, maka jumlah yang banyak itu tidak dapat membela kalian syai'an, sama sekali, atau syai'an, sedikit pun. Wadaqat, dan sempitlah, alaikum, atas kalian, al-ardu, bumi. Bumi sempit bagi kalian, terasa sempit bagi kalian. Bima, dengan apa yang rahubat, luasnya bumi. Rahubat bumi itu luas. Ya, dengan luasnya bumi. Bumi sebegitu luasnya terasa sempit. Summa, kemudian, wallaitum, kalian berpaling, mudbirin, sebagai orang-orang yang lari ke belakang. Lari tunggang langgang. Ya. Ini ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ya. Apa itu asbabun nuzulnya? Sebab turunnya adalah ketika sahabat-sahabat mengatakan, kita pada perang Hunain ini jumlah kita 12.000. 10.000 dari Madinah, 2.000 dari orang-orang Mekah yang masuk Islam. Jadi tahun 8 Hijriah, Mekah ditaklukkan oleh Madinah, oleh 10.000 pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perang. Bertekuk lutut mereka. Ya, pada hari itu 2.000 orang masuk Islam, berbondong-bondong, menyambut Islam sebagai agama yang membebaskan mereka dari kebodohan. Dari kebodohan berpikir, kebodohan ritual, kebodohan akhlak. Ya, mereka terbebaskan itu. Merasa sangat senang sekali. Nah, saat itu masyarakat dari Taif mengatakan, wah, Quraisy banci, Quraisy ini tidak punya taring, bodoh. Coba kalau kita yang diserang Muhammad, kita akan lihat, Muhammad akan merasakan betapa sadisnya kita kepada agama yang hendak memporak-porandakan agama kita, agama nenek moyang kita. Oh, terdengar itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juk-juk itu, ya, disamperin, membawa 12.000 pasukan.
Waduh, sahabat-sahabatnya mengatakan lan nughlaba min qillah. Kita untuk perang Hunain ini tidak akan kalah karena jumlah kita sedikit. Nggak bakal kalah karena kita jumlahnya banyak. Nah, mereka jumlahnya cuma 7.000 lawan 12.000. Tuh, 12.000 bagaimana bisa kalah? Itu matematika bodohnya begitu. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan tidak enak sekali mendengar kata-kata sahabat itu. Ya, dan benar saja itu kalah. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terjerembab, gigi gerahamnya pecah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dikabarkan mati, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu saya adalah Muhammad dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabat yang lari mundur dikumpulkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertobat. Nah, setelah mereka bertobat, tuh ya, akhirnya mereka bisa mengepung Hunain itu. 27 sampai 29 hari ya, 1 bulan lah itu. Bertekuk lututlah Hunain. Saat itu persenjataan dahsyat itu karena Umar itu sudah membawa manjanik, meriam, sudah pakai meriam coba. Masih kalah karena sombong, nggak boleh sombong. Ya, nah itu ya. Itu dari sisi sejarah ya. Baik, berikutnya ya. Tadi baru asbabun nuzul ya. Ayat 26. Silakan. Siapa ini? Ya Ustaz. Ya, monggo. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa adzabal ladzina kafaru wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian menurunkan Allah menurunkan sakinatahu ketenangannya ala atas rasulnya wa ala dan atas al mu'minin orang-orang beriman wa anzala dan dia menurunkan junudalam tarauha junudan bala tentara lam tidak tarauha kalian melihatnya wa adzabal ladzina wa dan dia mengazab alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir wa dzalika dan demikian itu jazaa'u pembalasan al kafirin orang-orang kafir. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.
ثم أنزل الله سكينته ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Summa kemudian anzalallahu, Allah menurunkan sakinatahu, ketenangannya ala rasulihi, kepada rasulnya, wa alal mu'minina, dan kepada orang-orang yang beriman. Wa anzala, dan ia menurunkan junudan, tentara-tentara, lam taroha, yang tidak kalian melihatnya, yang kalian tidak dapat melihatnya. Ya, tidak dapat kalian lihat. Malaikat ya. Wa'adzabal ladzina kafaru, dan Allah menyiksa orang-orang yang kafir. Wadzalika, dan yang demikian itu adalah jazaul kafirin. Ya, balasan bagi orang-orang yang kafir. Jadi itu pelajaran ya semuanya itu. Pelajaran penting ya, supaya apa? Supaya orang-orang beriman ini belajar. Ya, jadi orang-orang yang beriman ini diajari oleh Allah untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Apa saja itu diantaranya? Ya, diantaranya adalah kemenangan yang Allah berikan di beberapa peperangan. Ya, tidak sedikit banyak orang Islam itu dikasih kemenangan oleh Allah dalam peperangan yang secara akal mustahil mereka bisa menang. Tuh, maka diingatkan oleh Allah, kemenangan itu ya dari Allah. Ya, hitung-hitungan matematika bodoh itu jangan dibawa, gak boleh. Kenapa? Karena banyak tentara dengan jumlah yang banyak, mereka kalah. Sebaliknya tentara yang sedikit bisa menang. Jadi memang matematikanya bukan jumlah yang banyak, persenjataan yang mutakhir. Bukan itu. Ya. Jadi apa itu? Ya semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya, di peperangan yang banyak mereka dimenangkan oleh Allah itu karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka ada tidak taat kepada Rasul, dibikin kalah mereka. Pelajarannya saat perang Uhud. Ya. Jadi takwa itu adalah satu amalan yang pengaruhnya sedemikian dahsyatnya untuk kemenangan. Dalam peperangan, dalam urusan hidup, kesuksesan hidup, dan seterusnya. Baik. Jadi, Imam Mujahid ya, dia mengatakan ayat ini adalah ayat pertama dalam surah At-Taubah di mana Allah mengungkit atau menuturkan kebaikannya kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah ingatkan orang-orang yang beriman bahwa itu semua kemenangan demi kemenangan adalah dari Allah. Ya, karena Allah memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, memberikan dukungan.
Ya, bukan karena jumlah mereka yang banyak. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak menjadi tentara yang sombong. Karena tidak ada di dalam sejarah kesombongan itu bisa memberikan kejayaan. Semakin sombong semakin jatuh, semakin runtuh. Ya. Nah, di sini Allah katakan, orang-orang yang beriman, Allah sudah kasih kalian kemenangan yang banyak di peperangan yang banyak. Dan Allah kasih juga kemenangan pada saat perang Hunain. Allah kasih juga itu. Menang juga kalian di perang Hunain. Ya, ketika kalian sombong dengan jumlah kalian yang banyak. Dan kalian mengatakan kita tidak akan kalah. Dan ternyata kalian kalah. Maka karena kalian bertobat kepada Allah, mengakui kekeliruannya, kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sebenarnya itu ya, ini kalau perang Hunain itu ya Bani Hawazin, orang-orang Taif. Itu kekuatan yang besar ya di sekitar Mekah setelah Quraisy. Ya. Jadi kekuatan Quraisy dengan Hawazin itu 1-2 saja. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya di ayat ini apa itu maksudnya? Fi mawat wa anzala thumma anzala sakinatahu ala rasul. Baik, ini saya bacakan ya. Saat perang Hunain itu ya, karena mereka bersombong dikalahkan oleh Allah, dibikin kalah duluan. Ya. Lari tunggang langgang tuh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul lari? Rasul tidak lari, ya. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendarai bagalnya. Apa ya? Bagal tuh anak kuda dengan keledai ya. Kuda dengan keledai kawin terus melahirkan namanya bagal. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maju. Ya, itu Abbas, Abu Sufyan itu semuanya ya ikut perang ya. Disebutkan bahwa Abbas itu pegang kendali kanannya bagal itu, sedangkan Abu Sufyan bagian kiri supaya tidak terlalu cepat itu ya melakukan penyerangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat melihat bagaimana beraninya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki ayat kenabian, tanda kenabian. Dan saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Rabbi itini bima wa'adtani ya Allah. Wahai Tuhanku, datangkanlah, berikanlah kepadaku apa yang kau telah janjikan kepadaku. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abbas dengan suara yang keras, Sahbin nas. Apa katanya? Kumpulkan. Para sahabat kita kumpulkan. Lalu Abbas memanggil orang-orang Ansar. Ya. Kemudian ya, wahai
kaum Ansor dipanggil oleh Abbas. Panggil, ya yang lari tunggang langgang tadi dipanggil. Ya ashab asy-syajarah. Ya ashab as-samara. Lalu mereka mengatakan labbaik, labbaik. Oh, semua itu dipanggil. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam panggil orang-orang yang beriman untuk kumpul, di briefing mereka, di brief. Ya, lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ilayya ibadallah, ilayya ana Rasulullah, Rasulullah. Kumpul, kumpul, kumpul. Kepada saya, wahai hamba-hamba Allah, kumpul kalian yang menuju saya sebagai Rasulullah. Lalu saat itu Rasul mengatakan, Ana nabiyul kadhib, Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah nabi, tidak ada dusta, tidak bohong. Tidak bohong. Allah sudah janjikan kita menang. Saya adalah ibnu Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib. Ya. Jadi sahabat-sahabat datang kembali lagi, dan sahabat-sahabat tapi tidak banyak ya, kurang lebih 100 ya, ada mengatakan 80 itu datang menuju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya pada lari. Tapi ada dari 12.000 itu. Apa yang Allah berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah turunkan para malaikat. Ya, dengan memakai pakaian-pakaian putih, mengendarai kuda-kuda. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang beriman. Lalu beliau mengatakan, al-an humyal watis. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sekarang ya ini perang ini sudah berkecamuk. Rasul ambil tanah, ya, lalu Rasul lemparkan itu tanah itu, dan Rasul mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'atani in hazim warab al-Ka'bah. Ya Allah, lakukanlah, tunaikanlah apa yang kau telah janjikan kepadaku. Wahai orang-orang kafir, demi pemilik Ka'bah, kalahlah kalian. Ya, jadi ini namanya riwayat ya. Ya, jadi penggambarannya sedemikian singkat ya. Jadi Abbas mengatakan, famaziltu ara haddahum kalilan wa amrahum mudbira. Lakaanni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarkudu khalfahum ala baghlatihi. Wa tammat hazimatu Hawazin wa kanat hadhi akhiru ghazwatin ضد المسلمين. Intasar fiha al-muslimun wa inhazama fiha al-arab. Ini tahun 8 Hijriah ya. Apa kata Abbas, bapaknya Ibnu Abbas ini? Ya, saya melihat ya senjata mereka yang tajam menjadi tumpul. Mereka yang tadinya pemberani menjadi mundur. Sungguh saya melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengejar mereka di belakang, di atas bagalnya. Dan akhirnya Bani Hawazin kalah. Dan ini adalah peperangan terakhir ya, di mana masyarakat Arab memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan kemenangan gemilang yang diraih oleh orang-orang Islam. Itulah makanya Allah mengatakan apa? Tsumma anzalallahu sakinatahu. Kemudian Allah menurunkan ketenangannya. Allah berikan
ketenangan itu kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman. Allah kasih mereka tenang, ya. Allah kasih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak gentar menghadapi lawan, menghadapi musuh. Allah kasih orang-orang yang beriman yang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menapakkan kaki-kakinya secara mantap, tidak ada gentar sama sekali. Nah, wanzala junudan lam tarawha, dan Allah turunkan tentara-tentara yang kalian tidak dapat melihatnya. Siapa itu? Malaikat. Ya, untuk apa itu? Untuk menguatkan mental, ya, jiwa orang-orang yang beriman, ya, supaya orang-orang yang beriman itu tidak gentar. Agar orang-orang kafir itu mentalnya jatuh. Ya. Kenapa? Ya, karena hatinya kosong, mereka tidak ada yang memperkuat mereka. Mereka lihat malaikat, mereka tidak melihatnya, tapi pengaruhnya itu membuat mereka gentar. Ya. Apakah para malaikat itu memerangi mereka? Ini ya, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan illa annal malaikata lam tuqatil. Ya, hanya saja malaikat itu tidak ikut tidak memerangi, ya. Seperti waktu di perang Badar, beda ya. Beda ini. Ada diriwayatkan dari sebagian orang yang masuk Islam pada perang Hunain, ya. Setelah perang Hunain, yang bertanya, mana itu kuda yang luar biasa itu? Berarti kan melihat itu. Mana itu tentara-tentara yang gagah perkasa yang bersama kalian itu? Dari mana itu? Yang bajunya yang pakaiannya serba putih. Ya. Kita ini orang-orang yang terbunuh, ya tidak terbunuh oleh kalian, tapi oleh tentara-tentara itu. Berarti kan ikut perang itu. Ya, ikut perang itu. Itu. Nah, lalu Allah mengatakan wa'adzabal ladzina kafaru. Allah menyiksa orang-orang kafir. Ya. Dan mereka mengatakan, mana itu tentara-tentara yang menyiksa kita-kita yang saat itu masih kafir? Itu mana itu? Tentara-tentara yang menyiksa kita dengan pedang-pedang kalian. Tentara-tentara yang menyebabkan kita akhirnya menjadi tawanan perang. Ya. Baik, ya. Nah, itu ini satu riwayat. Nah, jadi memang begitu ya, diturunkan malaikat, terus Allah kasih kemenangan untuk orang-orang yang beriman, orang beriman kasih tenang, terus orang kafir ketakutan. Malaikat diturunkan tidak ikut perang sih, ya gimana ya? Baik. Ada semisal dalam surah At-Taubah ya, ayat 14. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaydihim. Perangilah mereka, ya, niscaya Allah pasti akan menyiksa mereka biaidikum dengan tangan-tangan kalian, wa yukhzihim. Allah hinakan mereka, wa yansurkum alaihim. Allah akan menangkan. Allah pasti menangkan kalian atas mereka. Berapa itu yang ditawan itu pada saat perang Hunain? 6.000. 6.000 orang, terus 24.000 onta. Lebih dari 40.000 ekor kambing. Tuh. Terus
4.000 uqiyah. 4.000 uqiyah, ya 1 uqiyah itu setara dengan 100 juta. 1 uqiyah sekarang itu setara dengan 100 jutaan. Ini dapat rampasan perang 4.000 uqiyah. Wa kanat tilka akbar ghanimatin ghanamahal muslimun. Atau akbar ghanimatan ghanamahal muslimun. Dan itu adalah ghanimah atau rampasan perang terbesar yang pernah diraih oleh orang-orang Islam. Berapa itu? Yang 4.000 uqiyah, 1 uqiyah 100 juta. Jadi kekayaan tuh berlimpah-limpah sekali. Baik, itu sampai ayat berapa tadi? Sampai ayat 20. Sekarang 27, Ustaz. Ya, sekarang 27. Silakan, siapa ini? Ayat 27. Saya Ustaz. Silakan, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Summa, kemudian yatubu, menerima tobat dari Allah, dari ba'di itu setelah, dalika itu ala atas man orang mayasya, orang yang Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Kemudian mereka mendapat tobat dari Allah setelah itu. Kemudian atas orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Summa, kemudian, perhatikan Ibu Misha, yatubullahu, Allah, nih kalau ada yatubu, taba yatubu, terus ada ala, artinya menerima tobat, ya. Tsumma yatubullahu, kemudian Allah menerima taubat, min ba'di dzalika, setelah itu, ala man yasha, untuk orang yang Allah kehendaki. Jadi setelah mereka melakukan pertobatan, mereka beristighfar, ya, diampuni oleh Allah, kesalahannya diampuni, tobatnya diterima, tobatnya diterima. Untuk siapa? Untuk yang Allah kehendaki. Tapi ala man yasha ini ada juga yang menerjemahkan, kemudian Allah menerima tobat setelah itu untuk orang yang mau. Maksudnya mau bertobat. Yang tidak bertobat ya lain lagi. Jadi ada yang tidak mau bertobat,
Ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teka-teki itu. Ya. Tapi yang jelas ini ikrar ya, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menerima tobat setelah itu untuk orang yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dalam bahasa Arab itu ya ada taba yatubu. Kalau taba telah tobat, yatubu sedang atau akan bertobat. Tetapi kalau kata setelahnya itu ala, artinya menerima tobat. Kalau ila, bertobat kepada. Taba ala, menerima tobat. Begitu ya secara bahasanya. Baik. Kenapa Allah mengatakan summa yatubullahu ala man yasha'u? Summa yatubullahu min ba'di dzalika ala man yasha'. Jadi rupanya itu ya bukan urusannya orang-orang yang beriman yang menyalahi aturan tadi, yang bersombong saja. Ya. Karena tobat itu dari dua sisi, dari orang yang beriman yang bertobat dan dari orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam. Ya, itu yang Allah katakan tsumma yatubullahu min ba'di dzalika, kemudian Allah menerima tobat setelah itu ala man yasha, untuk orang yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi setelah orang-orang kafir disiksa ya saat perang, siapa saja yang Allah kehendaki juga. Jadi meskipun sedemikian bengisnya ya orang kafir itu memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Rasul dibikin lari tunggang langgang, ya, tapi Allah takdirkan ya masyarakat Hunain, Bani Hawazin itu pada masuk Islam, ya tobatnya diterima, Masya Allah. Ya. Allah cabut kecintaan mereka terhadap kekufuran dari dalam hati mereka. Ya, Allah tanamkan kecintaan mereka kepada iman dan Islam di dalam hati mereka. Ya. Jadi diterima tobat mereka ya, karena mereka mau masuk Islam. Nah ya. Jadi Bani Hawazin ini datanglah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah kalah ya masuk Islam, mereka berbondong-bondong. Ya. Jadi mereka menyusul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat Ja'ranah ya, Ja'ranah di Taif. Memang perang Hunain ini di Taif ya. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan itu tidak sampai sebulan ya, hampir 20 hari, tidak sampai 29 hari. Baik. Jadi begitu sudah itu ya, harta apa semua itu dikumpulkan karena kalahkan mereka perang. Jadi orang-orang dari Bani Hawazin datang, baik kalau begitu kata Rasulullah SAW, kalian mau pilih mana? Mau pilih harta atau pilih
pilih ini, pilih tawanan. Ya, saya pilih tawanan, ada harta. Jadi istri-istri mereka, anak-anak mereka dibawa pulang ya. Nah, hartanya dibagikan untuk para tentara yang ikut perang. Putus. Halo? Jelas Ustaz. Jelas. Ya. Jelas. Jadi itu kan banyak itunya kan, tawanannya. Ya, banyak tawanan itu. Ya, jadi tadi saya katakan berapa itu. Ya, jadi 6.000 tawanan. Manusia tawanan ya. Dapat ontanya dalam kemenangan perang tuh 24.000 onta, kambingnya lebih dari 40.000, terus peraknya 4.000 uqiyah, 4.000 kali 100 juta minimal. Apa itu? 100 juta 4.000 ya, 4 berapa tuh, Bu? $400 miliar. 400 miliar. Banyak lah itu. Ya, maka disebut ghanimah paling besar itu. Selama peperangan, dan itu perang terakhir itu. Ya, jadi begitu sudah selesai perang pada masuk Islam, ya mereka berbondong-bondong mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sudah dekat Ja'rana. Kalau kita umrah itu ke Ja'rana di situ tuh ya. Jadi Rasul katakan, ya baik kalau begitu kalian mau apa? Ya ini 6.000 orang nih jadi tawanan. Ada juga harta nih, pilih tawanan atau pilih harta. Ya udah tawanan aja Mas ya. Udah diberikanlah anak-anak, terus tawanan-tawanan itu dibawa sama mereka. Ya, nah hartanya dibagikan untuk mereka-mereka yang ikut perang, termasuk orang-orang Mekah ya. Nah, ini ada Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya dari Miswar bin Mukhrimah. Anna nasan minhum ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bay'uhu 'ala al-Islam. Bahwa orang-orang itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka membaiatnya, mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk siap untuk masuk Islam. Wa qalu ya Rasulullah anta khairun nas wa abarrun nas wa qad subiya ahluna wa auladuna wa ukhidhat amwaluna faqala sallallahu alaihi wasallam inna indi man tarawna inna khairal qawli wa asdaqahu wa ikhtaru imma dhararikum wa nisaakum wa imma amwalakum. Begitu ya. Jadi mereka datang ke Ja'rana untuk masuk Islam. Ya Rasulullah, kita sudah masuk Islam, tapi itu bagaimana ada anak-anak kita ini? Ya, anak-anak kita. Tapi mereka bahasanya tidak begitu ya. Ya Rasulullah, engkau adalah sebaik-baik manusia. Manusia yang paling sopan, paling mulia akhlaknya. Tapi ini bagaimana keluarga kita, anak-anak kita semua itu di 6.000 orang ini ditawan. Bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, baik kalau begitu, ya sebaik-baik yang harus diputuskan adalah pilihan. Kalian mau pilih keluarga atau pilih duit? Kalian pilih salah satunya. Kalau kalian pilih duit, keluarga kalian untuk kita. Oh, bodoh kalau pilih duit. Kalau pilih harta. Ya, jadi
Gitu ya. Jadi mereka qalu ma kunna na'dilu bil ahsabi syai'an. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala haula'i ja'una muslimin wa inna khayyarnahum baina adh-dharari wal amwal falam ya'dilu bil ahsabi syai'a. Faman kana bi yadihi syai'un wa tabat bihi nafsuhu an yaruddahu fa sya'nuhu wa man la falyu'tina falyakun qardan alaina hatta nusiba syai'an wa nu'tiyahu makanahu. Qalu radina wa salimna wa sallamna. Baik. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu tuh, sahabat-sahabat sekalian, ini mereka ini datang kepada kita. Datangnya bukan sebagai orang kafir, datang mereka untuk jadi orang Islam. Bagaimana ini? Ya. Ya. Ya, saya sudah, kata Rasul, kita sudah kasih mereka pilihan antara pilih anak-anak mereka, pilih keluarga mereka atau harta. Ya. Falam ya'dilu bil ahsabi syai'a. Ternyata mereka itu tidak sama sekali mereka tidak pakai hitung-hitungan, mereka pilih anak-anak, pilih keluarga. Jadi siapa yang sudah dapat bagian, ya, di tangannya ada sesuatu, terus mau dikembalikan itu harta dari rampasan itu mau dikembalikan, silakan. Nanti kalau yang sudah dapat bagian harta dari 4 miliar tadi, yang mau dikembalikan, mereka datang sebagai orang Islam. Bagaimana? Ya, berapa dikembalikan? Dikembalikan 10 miliar. Nanti saya akan bayar. Itu Rasul katakan, nanti saya akan ganti. Yo, siapa yang mau kembalikan? Oh, sahabat-sahabat mengatakan radina wa salamna, kita ridho, enggak apa-apa. Kita enggak usah dapat. Oh, seperti itu. Ya. Ya ada juga yang tidak, ya, ada juga yang tetap. Nah, maksudnya misalnya yang dapat onta, ya ambil aja onta, dapat kambing, ambil aja kambing. Ya, karena bukan sekedar uang saja kan? Tapi itu kata-kata Nabi Muhammad. Lalu Rasul SAW katakan, begini ya masalahnya, saya tidak tahu apakah semuanya ridho atau tidak. Saya tidak tahu. Jadi yang mau kembalikan. Oh ya Rasulullah, saya onta, ya Rasulullah saya kambing, silakan. Oh. Jadi kata Rasul SAW begini ya. Famuru arafakum falyarfa'u dzalika alaina. Jadi begini, sekarang kalian ini 12 ribu nih. Dari 12 ribu pasukan ini kan ada pemimpin-pemimpinnya. Nah, coba pemimpin-pemimpinnya itu bisa cek pasukannya itu. Ridho apa tidak? Saya nggak mau kalau nggak ada yang nggak ridho. Ya, falyarfa'u dzalika ilaina. Rasul katakan, nanti tolong laporkan kepada saya hasilnya seperti apa. Ya, farafa'at ilaihi al-'urafa annahum qad radu. Ya, ternyata hasilnya adalah mereka sahabat-sahabat Rasul itu ridho. Ini ada insyaallah ada sih yang di antara di antara sahabat yang merasa tidak puas. Ada yang merasa tidak puas dengan itu dikembalikan hartanya. Anak-anaknya dikembalikan, hartanya dikembalikan. Ada yang tidak dikembalikan, mungkin ya emas, perak yang rupiah itu. Tapi yang tanah, yang
Nah, itu semua jadi rampasan itu. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato, ya, apa katanya? Mana yang kalian pilih, kalian membawa harta hasil perang secara utuh, padahal mereka telah beriman, ya, dengan kalian berikan, dan mereka beriman, dan kita memperoleh kemenangan dengan imannya mereka. Ya, singkat cerita mereka semuanya menangis, ya, karena merasa bersyukur Allah kasih kemenangan buat mereka. Mereka merasa bersyukur saudara-saudaranya masuk Islam semua di Hunain, ya, Ta'idah, dalam perang Hunain, ya, di Taif lah itu. Ya, yaitu sekilas, ya.